Hari Jumat adalah tontonan paling horor bagi Jokowi. Dipastikan bulu kuduknya merinding. Prediksi yang digambarkan oleh kubu sebelah tentang kehadiran 4 menteri yang akan membuat Bapak Jokowi ketar-ketir, takut, dalam keadaan horor lah segala macam istilah-istilahnya itu ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Misjo Afisa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar Pilpres 2024 yang mana sekarang ini lagi rame-ramenya, lagi panas-panasnya di Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi mendatangkan 4 menteri dimintai keterangan di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres 2024 ini. Dan si anak abah ini bikin ulah, bikin onar, bikin ya pokoknya bikin parah lah. Yuk tanpa lama-lama lagi langsung saja menuju ke videonya, let's go. Tadi kita sudah dengar 4 menteri dipanggil oleh MK. Ternyata kami dapat kabar menteri-menteri ini tetap saja berbohong. Menteri-menteri ini memang sudah tidak bisa kita harapkan. Kenapa? Dia akan tetap membela majikannya. Betul? Jongos tetaplah jongos bagi kita. Jadi ya teman-teman, menurut si abang si tukang orasi ini, 4 menteri yang dimintain keterangan di Mahkamah Konstitusi itu dianggap berbohong karena memberi keterangan seperti itu. Padahal kalau menurut saya itu fakta dan ada buktinya ya yang diterangkan di situ. Ini dianggap bohong sama si an abah ini. Gimana ini? Abah ini kan harus tanggung jawab ini kalau seperti ini. Kita berharap seorang ibu seperti Risma, seorang ibu seperti Sri Mulyani mau mendengarkan kata-kata hatinya, yang mendengarkan daripada penderitaan rakyatnya, penderitaan daripada bangsanya, penderitaan daripada nasib masa depan anak cucunya. Betul? Dia malah memilih melindungi penguasanya, malah melindungi daripada tokeknya, malah melindungi daripada junjungannya. Dia sudah tidak lagi peduli dengan rakyatnya. Betul? Dia sudah tidak lagi peduli dengan nasib bangsanya. Lebih baik ketika pemerintahan ini telah luntur, pemerintahan rezim ini gugur, maka kita wajib hukumnya sweeping para menteri. Setuju? Ya, yang setuju 15 orang. Setuju sweeping menteri. Setuju sweeping menteri. Menteri penjilat kita sweeping. Setuju? Kalau menteri penjilat enaknya kita apain, saudara? Kita apain? Gantung. Enaknya nanti kalau mereka tersangka korupsi, benar-benar dimiskinkan kembali. Betul? Maka semoga undang-undang perampasan aset ini bisa terrealisasi agar para koruptor, biang-biang kerok, biang bangkrutnya bangsa ini bisa dimiskinkan kembali. Betul? Sekarang kalau mereka korupsi triliunan, diponis 5 tahun, dipotong masa tahanan 50%, jadi 2,5 tahun, dia keluar, dia masih punya duit, dia masih punya harta, dia masih bisa pimpin partai. Betul? Tapi kalau dimiskinkan, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Betul? Ini yang harus kita pertanyakan bersama. Kita harus perjuangkan bersama. Siap bersatu, siap kompak, siap tanggal 22 hadir, siap sholat Jumat. Memutus tidak sesuai dengan hati nurani, hakim memutus tidak sesuai daripada keinginan rakyat Indonesia. Demi Allah, kita akan tubuh perang habis-habisan. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia teman-teman, orasinya si bapak-bapak ini yang tadi di awal menyebutkan bahwasanya 4 menteri yang didatangkan ke kantor Mahkamah Konstitusi oleh ketua mahkamah itu dianggap berbohong karena memberi keterangan seperti itu. Padahal keterangannya itu berdasarkan bukti dan data ya teman-teman, tidak berbohong kalau menurut saya. Jadi menurut teman-teman gimana sih pendapatnya teman-teman? Coba tolong nanti bisa tulis di kolom komentar ya pendapatnya apa. Silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Yuk lanjut lagi ke video selanjutnya ya ini. Hari Jumat adalah tontonan paling horor bagi Jokowi. Dipastikan bulu kuduknya merinding.
Wah. Prediksi yang digambarkan oleh kubu sebelah tentang kehadiran 4 menteri yang akan membuat Bapak Jokowi ketar-ketir, takut, dalam keadaan horor lah segala macam istilah-istilahnya, itu ternyata tidak menjadi kenyataan. Justru sebaliknya, kehadiran 4 menteri ini malah menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan kecurangan. Pemerintah hanya menjalankan tugas-tugasnya yang telah ditetapkan jauh-jauh hari bersama DPR RI dalam rangka mengentaskan kemiskinan di negara ini, ya, sehingga menugaskan para menteri untuk menjalankan tupoksinya untuk melakukan perlindungan sosial terhadap rakyat Indonesia melalui Perpres yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keempat menteri yang dihadirkan yaitu ada Bapak Erlangga, ada Bapak Muhadjir, kemudian ada Ibu Sri Mulyani dan Ibu Risma. Keempat-empatnya menjelaskan secara jelas, secara gamblang tugas-tugas mereka yang dibebankan oleh negara. Ya, tugas-tugas mereka berdasarkan peraturan yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR RI. Ya. Baik dalam mengelola keuangan yang sudah diberikan oleh APBN, ya, maupun terjun langsung ke masyarakat untuk memastikan apakah dana-dana sosial yang diamanahkan ke pundak mereka tersalurkan dengan baik. Begitu pula mereka juga menjelaskan jadwal penarikan pencairan dana APBN tersebut, kapan, kemudian membagikannya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Sehingga keterangan yang mereka berikan sama sekali tidak mengindikasikan sebuah permainan atau kecurangan-kecurangan dalam rangka memenangkan kubu 02. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kehadiran 4 menteri ke dalam sidang MK tersebut justru menguatkan semangat 02 untuk menang. Dan nanti tanggal 20 Oktober Bapak Prabowo dipastikan akan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 dan Mas Gibran akan menjadi Wakil Presiden termuda di dunia nanti, ya. Dan mungkin ini yang membuat kubu sebelah justru yang horor nanti tanggal 20 Oktober. Horor ketar-ketirnya, apalagi mafia-mafia tambang, ya. Demikian teman-teman, ya, sekilas kesimpulan singkat dari saya. Semoga teman-teman tetap semangat, ya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya teman-teman. Di video ini tadi di awal pada hari Jumat Bapak Jokowi akan ada bahasa-bahasa horor dan mendapatkan tanggapan dari emak-emak itu, ya. Jadi menurut si emak-emak ini atas kedatangannya keempat menteri di Mahkamah Konstitusi ini adalah menguntungkan pihak paslon 02, ya, menurut si ini, ya, keterangan. Jadi yang untung itu malah paslon 02. Jadi yang lebih ini, ya, bagus lah apabila si 4 menteri itu memberi keterangan seperti itu dan menguntungkan paslon 02. Dan menurut pernyataan dari kuasa hukumnya itu juga sama, menguntungkan paslon 02 atas pemanggilan si 4 menteri ini. Yuk langsung ke videonya lagi, ya. Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa kehadiran dari Pak Menteri ini bagi kami adalah sangat merupakan blessing in disguise, karena akan bisa menjelaskan semua tuduhan-tuduhan yang disampaikan di dalam persidangan oleh pemohon 1 dan pemohon 2. Memang kita lihat tadi bahwa hakim juga, majelis hakim juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tajam, ya, pertanyaan yang tajam, menukik, gitu, ya. Tetapi kami yakin justru ada pertanyaan tajam itulah justru nanti menteri-menterinya itu yakini, karena mereka akan menceritakan yang sebenarnya, maka justru itu akan bisa memperjelas bahwa tuduhan-tuduhan mereka itu tidak akan terbukti, ya. Nah,
Dari awal kita udah lihat sebenarnya penjelasannya Ibu Sri Mulyani dan yang lain-lain ya, Pak Menteri tersebut. Kan jelas dikatakan bahwa bansos ini adalah diperlukan untuk mesejahterakan rakyat terutama fakir miskin. Dan ternyata di situ tadi dengan terang berjelas bahwa bansos ini tidak hanya di Indonesia, di hampir seluruh negara juga ada. Kita lihat tadi itu di Malaysia itu paling banyak lagi ya. Singapura itu $800 per satu orang. $800 dia kasih satu orang kepada rakyat Singapura. Hampir separuh dari rakyat Singapura mengatakan mendapatkan bansos. Bayangin itu. Amerika juga seperti itu juga ada mendapat bansos. Jadi dari sinilah jelas kita lihat bahwa bansos ini tidak ada kaitannya dengan terpilihnya seseorang menjadi calon presiden. Nah kedua, Ibu Sri Mulyani juga sudah menjelaskan tadi bahwa tahapan-tahapan pembuatan rancangan undang-undang tentang APBN-nya dan soal bansosnya itu sudah dimulai jauh sebelum adanya pasangan calon presiden. Bahkan tegas Ibu Mulyani menjelaskan itu tadi bahwa kami ini melakukan ini tidak ada kaitannya dengan pilpres. Bahkan sudah diputuskan sebelum pasangan Prabowo Gibran menjadi presiden dan calon wakil presiden. Jadi saya kira udah clear lah dari tengah waktu ya, dari tahapan, dari maksud dan tujuan sudah jelas bahwa bansos ini tidak ada kaitannya dengan pilpres ini. Jadi saya yakin dan percaya nanti kita lihat bahwa menteri dari penjelasan pertama kami sudah langsung tahu bahwa ini adalah bukti yang sempurna seperti saya katakan itu bahwa kami tidak perlu capek lagi membuktikan, langsung Pak Menteri sudah menjelaskan memperkuat dalil-dalil kami yang membantah tuduhan-tuduhan mereka. Itu dari kami. Jadi itu ya teman-teman, menurut keterangannya si Utu ini tidak usah capek-capek mendalilkan katanya ya. Jadi menurut keterangan si 4 menteri ini sudah jelas menguntungkan paslon 02 ya. Bahkan yang waktu di awal tadi itu kedatangan 4 menteri itu dianggapnya berbohong kata si bapak-bapak yang lagi orasi di depan gedung MK kemarin ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.